Dek, kamu belum bobo? Anak kecil tuh nggak boleh tidur kemalaman. Nanti makin pendek loh tingginya. Maksudnya makin pendek loh pendeknya. Pakai nanya siapa anak kecilnya? Kamu anak kecilnya. Kamu tuh masih masa pertumbuhan, makanya pendek. Ade. Biarin. Mas kan emang tiang bendera. Kalau di supermarket, Mas nih kalau dicari gampang. Lah kalau adek dicari di supermarket boro-boro kelihatan. Orang cuma 150 cm, setete aku doang nih. Iya. Waduh. Ngambek ya. Iya, maafin Mas. Lagian kamu lagi apa sih, Dek? Oh alah, lagi nulis. Cerita baru lagi atau sambungan episode kemarin, Dek? Oh, cerita baru. Mau refreshing ya, biar dapat inspirasi lain. Oh alah. Oh no. Semangat sekali ya, Dek. Kamu keren sekali deh. Mas bangga banget sama Adek. Karena Adek bersemangat, mau Mas bikinin coklat gak? Mau? Iya Adek mau dibikinin coklat. Mau dibikinin coklat sama Mas? Iya Iya boleh Dek. Tapi kamu cium Mas dulu dong. Aduh. Berat dong kalau cuma di kiri. Kanan juga dong. Aduh. Beratnya kayak masih gak balance deh. Kayak harus ditambahin lagi lewat depannya gitu loh, Dek. Kayak nah. Siap kalau gitu Mas bikinin coklat ya, Dek. Dek, awas dong. Awas, ini kan mau ngambil coklat di laci. Udah pendek, kecil, macam botol Yakult. Ngalangin lagi. Untung imut. Aduh. Adek, jangan gitu. Mas lagi megangin minuman loh ini. Iya, ampun. Ya maafin Mas ya. Maafin ya. Mas tambahin susu ya. Ya gak apa-apa. Biar Adek bisa dapetin kalsium sedikit. Kasian Adek kalau gak dapet kalsium, makin pendek nanti, makin nyusut, makin ciut. Kalau makin ciut nanti makin gak kelihatan. Nanti kalau aku cari, mana Adek gak ada. Aduh. Iya, ampun. Iya. Ini Mas lagi nuangin susu loh. Jangan, ini bahaya loh. Ini ntar tumpah kena laptop kamu loh. Iya. Maaf. Enak nih. Nih buat Dedek ya. Buat Dedek. Jadi kayak ngomong anak. Nih Adek, buat Adek ya. Buat nemenin Adek. Kali ini ceritanya soal apa, Dek? Oh, menarik banget. Mas boleh baca gak? Boleh? Oke. Izin baca ya. Soal ini. Ade pasti kepikiran kemarin ya, gara-gara nonton film itu. Atau komik yang kemarin. Iya. Seru. Ini sesuai target market Ade banget sih. Ini lucu banget sih pasangannya. Iya kayak Mas sama Ade gitu loh. Ini mah karakter cowoknya Mas. Terus kalau karakter ceweknya Ade, ya kan? Enggak, Mas bercanda kok. Bagus ini, Dek.
Bagus banget. Ade selalu keren deh kalau nulis cerita kayak begini. Istrinya siapa sih? Istrinya siapa sih? Istrinya Mas ya? Ade semangat ya. Ade mau Mas temenin atau Mas tinggal sendiri aja? Aduh, kalau maunya Mas nemenin Ade sih kayaknya harus disogok PC baru sih, biar Mas bisa lebih leluasa kalau Ade butuh Mas mode manager atau mungkin mode gaming. Enggak kok, enggak. Enggak, Ade. Mau Ade minta Mas temenin Ade sampai selesai kerjanya, Mas rela. Suami siaga, siap gerak, hormat gerak. Aduh. Enggak kok Mas, besok libur. Ambil libur soalnya. Soalnya kan tiang bendera nggak dibutuhin kalau hari Selasa. Ya. Awake walk. Ngerti kan? Tiang bendera nggak dibutuhin hari Selasa. Soalnya Masnya tiang benderanya. Iya. Enggak kan besok Mas libur. Ya cuti bersama biasalah. Ada enak ya. Ada bisa liburnya suka-suka. Kalau Ade liburnya suka-suka Ade, kalau Mas liburnya ngikut tanggal. Ya tapi gara-gara itu jadinya balance sih. Kita jadinya bisa bareng terus di saat yang tepat. Lucu banget sih kita. Yang satu komikus, yang satunya guru. Iya, ngomong-ngomong soal guru. Ada kejadian tadi. Hari tahu nggak? Pas kemarin nih. Pas Mas sama Pak Yono maaf, pergi ke food court yang dekat sekolah. Itu masa ada yang berantem deh. Iya berantem deh. Bener-bener berantem sampai jambak-jambakan gitu loh. Iya gila banget deh. Masalahnya gini, Mas tuh gak tahu ya kenapa, cuma kayaknya mereka tuh ketemuan buat nyelesain masalah. Jadi nih ada satu mbak nih, dia pakai hoodie hitam nih, kayak nggak tahu kayak orang sakit. Satunya nih buat temen, mbaknya yang lain nih satunya juga buat temen, sama pakai hoodie hitam juga. Nggak tahu dua-duanya sakit kayak atau janjian dress code, nggak ngerti juga. Nah pas negosiasi nih, kayaknya masih panas banget nih dua-duanya. Wah Mas sambil ngobrol sama Pak Yono bingung juga nih. Buset nih kayaknya panas bener. Masalahnya mereka langsung ngomongnya kayak, gue gak peduli soal image, gue cuma peduli pertanggungjawaban lo. Oke, panas nih. Soalnya tinggi banget nadanya masalahnya. Persis kayak tadi, malah bisa lebih tinggi lagi. Ya udah, abis itu dibales nih sama satu cewek lagi. Ya gue tanggung jawab kok, lo nya aja tuh ngilang. Terus sekarang muncul-muncul langsung nyolot kayak begini. Wah, panas banget itu deh. Masalahnya yang satu nyolot, satunya juga nyolot. Nyolotnya nyolot banget masalahnya. Itu satu food court denger. Gila itu emang. Panas banget perdebatannya. Terus gak lama kan, ya udah Mas pikir kayak, oh ya udah, mereka lagian juga ada 2 orang lagi kan yang nemenin, jadi kayak masih aman lah. Ya udah akhirnya Mas fokus ngobrol aja sama Pak Yono, ngobrolin soal sakit pinggangnya Pak Yono. Iya kasihan dia soalnya. Nah tapi gak lama dari situ, kayak cuma 1 menit doang, mereka langsung jambak-jambakan deh. Gila kan? Iya mereka jambak-jambakan sampai itu kursi pada kebalik semua. Iya minumnya tumpah. Gila, kopi semua itu tumpah. Buset. Nah itu mereka jambak-jambakan. Abis itu nih, udah nih balas-balasan, lu yang salah. Nah untung ada waiter tuh deket situ yang lagi nganterin makanan. Langsung deh dilerai sama dia. Nah yang temennya juga itu juga bantu lerai. Cuma gak ngerti satu lagi nih kayak cuma diem doang, gak tahu ngapain. Bingung aku juga, jadi cameo kali, jadi NPC, gak ngerti aku juga. Nah
Gilanya itu deh, drama mereka tuh drama banget, teriak-teriakan. Lu salah, lu dong pikir, lu yang ngawalin semuanya. Udah satu kebun binatang keluar tuh, nggak ngerti aku. Udah pokoknya Mas tuh awalnya kira takutnya tuh ini penyakit masalahnya. Ya penyakit bodoh sih nggak ada ya, cuma maksudnya kayak penyakit virus gitu atau gimana gitu kan. Zaman sekarang virus tuh banyak ya, yang ribet-ribet tuh yang aneh-aneh tuh banyak ya. Mungkin aku takutnya nih virus nih, kalau ntar kena di aku bahaya, ntar Mas bentak-bentak adek, nggak mau kayak gitu Mas. Nah akhirnya gini, setelah mereka teriak-teriakan kebun binatang itu, akhirnya ada satpam datang bantu lerai. Nah udah dong, habis itu sama satpamnya dibantu negosiasi nih dek. Nah tapi masalahnya dek, habis dibantu negosiasi satpamnya dijambak juga. Masalahnya mereka itu salamannya tuh kayak sama-sama kenceng-kencengin tangan, akhirnya kepancing lagi. Udah deh kayak gitu. Udah itu di situ Mas udah pusing, keadaannya udah gak kondusif. Awalnya itu Pak Yono itu udah nyuruh pindah yuk. Abis itu ternyata mereka pindahnya ke tempat yang sama. Iya, jadi aku sama Pak Yono itu pindah ke kafe sebelah. Ya dong, fair dong, karena kita mikirnya kayak oh yaudah mungkin mereka nggak bakal ke sebelah lah, ngapain mereka ke sebelah lagi. Taunya mereka masih berantem di sebelah. Tapi sebenarnya aku memang pengen ngikutin. Mas emang pengen ngikutin soalnya kayak seru nih, real life experience. Iya, makanya ya udah. Habis itu pas lagi mereka ketemuan lagi, udah dong. Mereka di situ berantem tapi nggak yang kayak masih intens kayak sebelumnya. Cuma sekarang tuh udah kayak dramatis banget. Kayak satu tempat nih, satu ruangan tuh kayak mencekam gitu rasanya. Kayak lagu Taylor Swift yang diputar tuh nggak jadi love story, kayak jadinya horror story gitu rasanya. Itu kayak buset dah, anak-anak gitu. Yang satu tuh kayak, kan gue udah bilang kalau gue ngajak gue ngomong sekarang gue masih emosi, tau gak? Lu pada ngerti gak sih? Aku dalam hati ngejawabin, enggak ngerti. Permasalahan lu apa? Itu panas banget. Beuh. Nah ini pas lagi mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah satu sama lain, akhirnya kan mereka mencoba untuk oke, titik terangnya mau gimana. Ada nih kayak ceweknya, oke, kalau gitu lo mau gimana? Gue terserah. Wah panas. Kan karena Mas tuh agak budek ya, akhirnya Mas pindah meja. Iya biar bisa deketan, soalnya mereka ngobrolnya kadang kencang banget, kadang kecil banget. Iya, terus Pak Yono jadi korbannya. Iya, soalnya kan harus ngikutin aku kan. Iya, harus ngikutin Mas. Ya itu makanya. Terus ya udah Pak Yono mah ya udah aja, cuma dia kayak Mas, kayaknya kita nggak harus deh. Nggak apa-apa Pak, sesekali aja. Nanti saya beliin obat pinggangnya deh. Terus dia kayak oke. Nah masalahnya tuh akhirnya mereka ngobrol lagi. Oke, gini, gue terserah, gue juga terserah. Akhirnya nggak ada yang nengahin kan. Akhirnya dari temennya si satu nih yang hoodie hitam, enggak sih, dua-duanya hoodie hitam sih. Oke, kita panggil yang satu hoodie hitam itu ada yang kuncir merah, si tudung merah, sama si tudung hitam, gitu aja ya. Si tudung merah ini mencoba untuk, gue gak tahu, gue juga nggak ngerti. Kalau mau bilang terserah terus, gue juga bingung harus apa. Tapi kalau dari gue sih, gue udah enough sama lu. Wah buset. Ini kayak lagi mau putusnya, aku juga nggak ngerti. Padahal kan nggak ngerti ini. Boleh nggak ya dari awal introduction dulu atau gimana kan? Nggak ngerti masalahnya. Akhirnya karena ini sangat membingungkan ya, antara perselingkuhan lah, pertemanan lah, atau apa kan, nggak ngerti juga kan Mas. Akhirnya ternyata
permasalahannya itu lebih ke soal story Instagram deh. Buset, sindir-sindiran soal kerjaan mereka. Iya, yang satu kayak, gue nggak suka ya kalau gue lagi kerja terus blablabla gitu. Terus ya ampun, Mas tuh udah pusing banget dengernya, rasanya kayak gua lempar pakai americano lu nih gua tendang pakai cappuccino. Itu pengen Mas lepehin tau gak pakai americano. Lagian salah sendiri soal kerjaan di post di Instagram. Tapi emang experience-nya itu sih yang sebenarnya memacu Mas untuk tetap ikut sampai akhir gitu. Soalnya real experience ketika di jambak-jambakan itu kayak wah gila. Itu kayak Mas tuh pengen bilang kayak jambak terus. Cuma takutnya dikira gimana sama Pak Yono kan. Jadi kayak ya udah seri deh. Mas jaga sikap dulu. Masih pakai seragam guru soalnya kan. Ya tapi sesekali adek harus ikut sih. Mas pas lagi nongkrong di food court deket sekolah tuh, itu tuh suka ada banyak lah drama. Selingkuhannya anak SMA lah. Gue gak suka ya sama lo jalan sama cowok gue. Dilabrak-labrakan lah segala macem. Terus putusnya anak SD yang manggil mama papa. Itu apalagi, mama udah gak suka lagi sama papa soalnya papa berubah. Papa udah gak sayang sama mama lagi. Soalnya papa kemarin mainnya sama Siti, bukan sama mama. Udahlah, itu dramanya itu banyak banget. Anak SMP juga ada. Anak SMP yang drama geng-gengan. Itu berasa food court punya dia. Banyak lah dek, banyak banget. Itu makanya sesekali ikut lah ya. Tapi nanti kalau ada yang berantem, Ade harus Mas gendong ya. Nanya kenapa lagi? Masalahnya nanti nggak kelihatan Ade, kan Ade pendek. Iya. Aduh. Iya, jangan dijambak. Jangan. Iya. Ampun. Minta ampun. Mas minta ampun. Ade. Iya. Aduh. Iya. Maaf. Aduh. Badan macam botol Yakult tapi tenaganya kayak bison. Hah? Enggak. Tadi Mas nggak bilang apa-apa. Mas cuma bilang Mas sayang banget sama adek. Mas tuh suka banget kalau ngeliat adek kerja kayak gini tau. Seriusnya adek gitu. Itu sangat menenangkan tapi cantik gitu. Terus imut lagi. Ade bisa gak sih berhenti jadi imut? Mas kan jadi makin cinta. Kalau Mas jadi semakin cinta, kan Mas bawaannya pengen ngisengin Ade mulu. Ade botol Yakult. Aduh, dicubit. Nggak sakit. Aduh, iya, sakit. Iya. Sakit. Iya. Sakit merah ini. Hanya kalau merah, Ade mau sembuhin nggak? Kalau nggak mau sembuhin, nggak mau tanggung jawab sih jangan dicubit. Iya. Jangan dicubit lagi. Ampun. Mas juga suka ekspresi Ade kalau lagi Mas isengin. Imutnya nambah banyak banget. Tuh. Kan? Ade kenapa sih imut mulu? Nanti Mas ajak nikah lagi loh. Mau gak? Gak mau ya? Capek resepsinya. Mana nyambut tamu banyak banget lagi kan. Ya silakan. Iya. Aduh. Iya. Aduh. Iya. Kapan nyusulnya? Iya. Segera nyusul ya. Oh ya, kambing guling enak itu. Oh ya, itu kambing gulingnya jangan dihabisin semua ya. Woi.
Aduh iya nanti anaknya nanti ya masih belum siap punya anak. Mungkin tahun depan mungkin ya. Iya. Loh, Dek, kok dia jalan sama yang lain ya ke kondangannya? Hah, selingkuhan ya? Wah. Iya. Ade masih ingat kan? Nah, itu si Pak Tono yang lain itu gila. Datang sama selingkuhannya ke pernikahan kita loh. Ya untung Mas nggak. Nih, ini cerita lucunya. Kemarin tuh gak sengaja keungkit soal pernikahan kita, soal undangannya lah. Istrinya Pak Tono itu nanya sama Mas, kok nggak diundang? Itu Mas udah pusing ngejawabnya gimana. Soalnya Pak Tono udah di samping, ngekngok. udah kayak jangan dikasih tahu, bilang aja kalau undangannya sebenarnya udah dikasih tapi Pak Tononya lupa. Udah gitu aja. Akhirnya ya udah aku ngelakuin hal yang aku sebutkan barusan, karena dengan tatapan matanya dan juga ngekngok itu udah menandakan kalau tolong aku, selamatkan aku, dan jangan biarkan perang rumah tangga terjadi di malam ini. Ya udah, akhirnya aku bilang kayak gitu, terus aman, nafasnya lega. Habis itu Pak Tono ngasih selamat. Ngasih selamat doang lah, ngasih apa lagi. Ya lagian lo tuh sih, Pak Tono tuh mukanya alim begitu, bawanya selingkuhan. Mas aja awalnya kira tuh mungkin adeknya kali ya. Iya kan, soalnya muda banget. Ya tiba-tiba selingkuhan ya. Parah emang. Ya semoga dicerahkan lah ya si Pak Tono ini. Kasihan soalnya istrinya. Semoga tobat deh. Amin. Kalau Mas mah gak mungkin selingkuh. Wong sama adek bucin begini. Cut. Duniaku ada di depan mataku sekarang, dan sekarang dia sedang bekerja. Wah, ada bocil lagi kerja. Ade yakin gak sih kalau Ade gak keganggu gitu sama Mas yang ngajakin Ade ngobrol mulu? Oke, kalau gak keganggu. Kalau begitu, Mas duduk di depan Ade. Keganggu gak kayak gini? Enggak. Enggak keganggu. Yakin. Emang Ade bisa lihat kalau Mas duduk di depan? Ya gimana? Ade kan pendek. Iya. Aduh. Iya. Ya ampun Ade. Sakit. Aneh. Ade bisa gak sih berhenti bikin Mas jatuh cinta? Ade ini suka banget ya bikin Mas makin jatuh cinta. Ya kalau Ade bilang Ade gak ngapa-ngapain mah, justru itu, Ade gak ngapa-ngapain aja itu udah bikin Mas makin jatuh cinta. Apalagi kalau Ade ngapa-ngapain. Makin kelabak-labak nih hati Mas, makin hahu. Aneh. Nek, Mas sayang banget sama Ade. Cubik pipi Ade. Pipi Ade tembem sekali sih, jadi gemes. Pengen Mas hap. Nom. Ya lagian tembem lucu, gemes kayak bakpao. Kayak roti. Nut. Tuwing. Op. Nom.
Siapa bilang Mas gak suka? Malah Mas suka banget sama pipi adek. Bah, itu kayak perfecto numero uno, number one in every say. Mas tuh gak butuh pipi adek tirus-tirus. Mas tuh suka pipi yang begini, kayak squishy soalnya. Kalau lagi stres boleh udah, nggak usah jauh-jauh. Ada pipi adek, imut-imut gitu, pengen dimakan rasanya. Nyam 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 nyam. Adek beneran nggak keganggu ya? Mas isengin mulu. Ya udah, maaf deh kalau Ade ngerasa keganggu sama Mas. Kalau gitu Mas diem aja ya. Udah lanjut aja. Udah silent mode loh. Oke. Kan silent mode bukan berarti nggak boleh cium. Oh. Ya udah. Mas nggak bercanda lagi deh. Mas nggak ngisengin lagi. Ya. Ya udah, Adek, semangat ya. Mas nunggu di sini. Kalau misalkan Adek mau diajakin ngobrol lagi atau stres gitu atau bingung, mau nulis apa lagi nggak apa-apa. Mas siap selalu. Siap siaga buat Adek tercinta. Istriku yang paling kucintai. Mas akan siap menjadi suami siaga siap gerak. Hai, arigatou gozaimasu. I love you. Semangat adik sayang. Kalau capek bilang ya, biar ntar Mas angkat adik ke kamar buat bobo sama Mas bareng-bareng. Semangat adek.